Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya menyampaikan materi kenapa manuskrip tulisan Bapak Ibu di International Publication selalu ditolak. Why manuskrip are rejected? Selalu ada seperti itu. Hal ini kenapa? Karena kita sekarang lihat dari tugas kewenangan editor dan peer reviewer ini penting di dalam suatu rejected atau tidak jurnal itu. Editor tugasnya menyeleksi awal terhadap artikel yang lolos dikirim ke peer reviewer, artikel yang tidak lolos langsung ditolak atau dikembalikan. Editor is the king. Jadi editor itu raja. Hasil peer review bukan satu-satunya pertimbangan daripada kegiatan, sehingga salah satunya syarat ada punya novelty, nilai kebaharuan. Dari sisi novelty ini bagaimana tahap-tahapannya supaya Bapak Ibu tidak di rejected? Apakah topik riset sesuai dengan cakupan topik jurnal? Apakah isi struktur penulisannya cukup baik dan di review? Dan apakah artikel disusun sesuai dengan penulisan? Sesuai dengan instruction for authornya. Ini penting. Yang kedua, kita harus melihat guidance of author. Cek sesuai nggak tulisan kita dengan apa yang diinginkan dari jurnal tersebut. Guidance for authornya. Kemudian, keuntungan seleksi awal. Keuntungan seleksi awal itu penting bagi apa? Bagi Bapak Ibu sekalian. Jika cakupan topik tidak sesuai oleh jurnal, penulis dapat segera mencari jurnal lain untuk dikirim ke artikelnya. Menghemat waktu peer reviewer sehingga tidak butuh waktu berbulan-bulan. Ada 6-60% artikel ditolak di tahap seleksi awal ini. Sekarang bagaimana tugas kewenangan dari peer reviewer? Editor sudah, sekarang peer reviewer. Peer reviewer memberikan penilaian terhadap kualitas sebuah artikel. Indikator ditetapkan oleh editor jurnal dan memberikan rekomendasi diterima atau ditolak. Dan kebanyakan peer reviewer memberikan rekomendasi diterima dengan revisi, minor revision atau major revisi. Ini ada pola-pola dalam kewenangan peer reviewer. Rekomendasi tidak harus diikuti oleh editor. Manfaat peer reviewer jelas adalah suatu memberi informasi kepada editor untuk mengambil keputusan bahwa ini rejected atau di accepted. Jenis peer reviewer macam-macam. Yang paling sering terjadi adalah double blinded, yaitu nama tidak diketahui serta siapa penulisnya tidak diketahui. Betul-betul double blinded. Ya, ada pola single blinded, nama diketahui, review tidak diketahui, paling jarang digunakan over peer review. Bagaimana kalau Bapak Ibu publikasinya ditolak? Langkah pertama, belum tentu kualitas paper Bapak Ibu itu jelek. Secara umum rejected rate itu tinggi sekali, 90%. Biarkan 24 hours, redam emosi Bapak sekalian, dan akan mencemari reputasi tulisan dari Bapak sekalian. Cari jurnal lain, akomodir masukan-masukan dari peer reviewer dan editor, reformat, tulis ulang sesuai dengan jurnal yang akan dituliskan kemudian. Submit baru. Kesempatan meningkatkan kemampuan menulis kita. Ini salah satu. Mengapa kita kok ditolak? Why my manuscript rejected? Alasan pertama adalah gagal dalam technical screening. Kebanyakan similarity 20%, duplikasi publikasi, submisi paralel, artikel tidak lengkap, kurang satu atau elemennya, bahasa Inggris kurang baik, tabel garam tidak dapat dimengerti, tidak ikuti guidance for author. Tahap sudah tidak lengkap dan sangat usang. Submission proses rejected otomatis di awal sehingga tidak dilanjutkan kembali sampai kepada editor review yang berikutnya. Berapa lama? 2 until 6 months. Kadang-kadang sampai 1 tahun. Jadi memang betul-betul sangat panjang untuk international kuartil 1 atau kuartil 2 Scopus. Ini take a long time. Alasan kedua ditolak tidak sesuai dengan aim of scope dari jurnal tersebut. Di setiap jurnal ada aim of scope-nya. Dicek satu persatu. Apa aim of scope jurnal yang Bapak Ibu ingin masukkan? Tolong ditulis, tolong diingat-ingat. Jangan sampai tidak sesuai dengan aim of scope yang ingin dituliskannya. Kemudian useful suggestion, kita lihat apa saja dalam setiap jurnal di dalam kaidah useful suggestion found locally, termasuk dari setiap penerbit yang ada di jurnal Bapak Ibu sekalian. Alasan ditolak ketiga adalah artikel tidak mensitasi studi terkait lainnya yang sebetulnya sangat penting. Yang keempat, prosedur dan analisanya data bermasalah, data analisisnya tidak ada kontrol grab, perlakuan kontrolnya, prosedur dilakukan tidak dikenal atau tidak standar atau sudah tidak digunakan lagi. Jadi ada metode yang out of the date, jadi sudah kedaluarsa. Statistik digunakan tidak valid.
Yang alasan kelima ditolak, permasalahan di alur paper. Argumen yang dibangun tidak logik, tidak tedur, atau tidak valid. Ini ada beberapa alasan kenapa manuskrip Bapak Ibu ditolak. Rejection before review, ada pada saat Bapak Ibu sebelum masuk ke peer review, itu ada rejection oleh editor. Kenapa? Paper does not fit to the scope journal. Tidak sesuai dengan aim of scope-nya. Paper does not make contribution, new knowledge discipline. Paper does not meet established ethical standard. Paper is poor written. Paper has been prepared according to the journal, serta high degree of similarity. Berapa persen? 20% by Turnitin, the high degree similarity-nya. Nah, bagaimana untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang plagiatisme ini? Ada 3 tipe. Ya, di dunia ini tentang plagiatisme. Tipe pertama adalah intentional plagiatisme, tipe kedua unintentional, tipe ketiga inadvertent plagiatisme. Yang merah ini betul-betul punya niat plagiat, menyalin, menjiplak karya orang lain, mengcopy paste sumber internet yang tidak disebutkan sumbernya. Kalau unintentional, kekurangtahuan plagiat, ketidaktahuan, ketidakfahaman, dan tidak mengetahui teknik parafrase. Yang biru adalah lupa mencantumkan, kecerobohan mengutip jurnal atau sumbernya, serta parafrase yang jelek atau tidak mencukupinya. Nah, sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mengantisipasi supaya kita itu tidak plagiat. Ada pola prosentase supaya kita tidak plagiat. Yang pertama, there are no clear cut rule yang notabene maksimum 25%. 25% ini kata kuncinya adalah yang paling banyak di hijau. 20% itu kalau bisa kurang untuk supaya tidak ditolak di international publication. Good. Kalau kita salah satu Turnitin, ini alat deteksinya, ada beberapa kelemahan untuk menghindari terjadinya plagiatisme. Ini best practice. Salah satu cara adalah 1 dengan quoting, 2 dengan paraphrase. Quoting, what is the meaning of quoting? Quoting adalah kutipan langsung. Jadi kita mengutip langsung dari buku teks, dari buku-buku hukum, undang-undang dan sebagainya, maksimum 10%. Yang kedua adalah paraphrase, kutipan tidak langsung. Bagaimana quoting? Kutipan langsung. Kutipan langsung menggunakan tanda petik 2, quote unquote. Jika mengambil langsung satu kalimat utuh, maksimum 40 kata, menuliskan sumber daftar pustaka atas karya yang dirujuk, serta jangan terlalu banyak kutipan langsung, maksimum 10% kutipan langsung. Dari mana kutipan langsung itu? Dari bagian undang-undang, dari peraturan daerah, peraturan nasional, undang-undang, PP, permen, atau dokumen resmi, kitab suci, uraikan formula atau rumus ilmu pastinya, serta definisi yang diakui secara umum. That is take time for 20%. Yang kedua parafrase. Parafrase mengungkapkan kembali suatu tuturan di sebuah tingkatan macam bahasa menjadi tanpa mengubah arti. Sehingga parafrase itu artinya penguraian kembali satu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain dengan maksud untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. That is parafrase. Teknik parafrase: tulis ulang dengan gaya bahasa sendiri, restate, ubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya, gunakan sinonim, kurangi dan tambahi, serta geser. Ini strategi untuk membuat teknik parafrase. Kesalahan yang sering dalam parafrase: tidak membaca teks asli, terlalu banyak masukkan tulisan asli, ngabaikan informasi penting, kurang berhati-hati, nyimpulkan tanda cukup dengan berikan parafrase, masukkan sinonim, ekspansi menyempitkan makna, serta melupakan sumber tulisan. Ini salah satu contoh parafrase yang bisa Bapak Ibu lakukan. Dalam parafrase itu bisa mengurangi similarity kurang dari 20%. Seperti ini, 10% berarti oke. Nah, bagaimana untuk pendeteksian dengan baca original artikel? Halaman depan pemeriksaannya jelas, judul papernya, akun untuk mengubah, submission data, submission ID-nya, file name, word account, and character account. Kita bisa melihat apakah ini merupakan original artikel atau tidak.